Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala wafil hadithi wakana alaihi salatu wassalam kathiran ma yad'u ya qalbal qulub wakana idza halafa wakana termasuk alaihi salatu wassalam Nabi sallallahu alaihi wasallam idza halafa nalika sumpah wajitaha dalam usaha soko kanjeng Nabi fil yamin dalam sumpah yaqula orang wa muqallibal qulubi lan ing lafat muqallibal qulub. Maksudnya bagaimana? Kanjeng Nabi itu tak senang sumpah. Lalu bagaimana kalau dituntut untuk sumpah? Maksudnya kita ngomong, orangnya tidak percaya, lalu bagaimana? Kalau kita mungkin susah, misalnya aku sampean dijaluk karo wong dituntut sama orang dituntut untuk sumpah, kita susah. Mau nggak mau harus sumpah. Kalau kita ngomong temenan nih, temenan ijo temenan, gak percaya temenan. Kita sudah ngomong temenan, wongnya sih gak percaya. Akhirnya mau nggak mau kita tertuntut untuk sumpah. Padahal hendaknya kita menjadi orang yang tidak terbiasa bersumpah qasam. Tetapi kalau memang itu dibutuhkan untuk kebutuhan dakwah, misalnya dibutuhkan untuk meyakinkan orang, apalagi orang banyak, maka hendaknya kita benar-benar berhati-hati ketika mengucapkan sumpah qasam itu. Jadi jangan bermain-main dengan sumpah qasam. Tenang. Billahi, biasanya begitu. Biasanya gitu lah, billahi diwajibkan lillahi, kok tak lillahi, biasanya lillahi padahal billahi. Kadang billahil azim, kadang-kadang dikasih asmaul husna. Nah yang benar ya billahi wallahi tallahi wallahil azim. Jadi kalau pengen meyakinkan orang ya memang harus sumpah qasam. Tapi supaya nggak jatuh ke sumpah qasam, ya sumpah qasamnya terus diubah-ubah sama orang. Maka yang baik memang jangan terbiasa untuk sumpah qasam. Kenapa? Agar kamu diterima oleh orang lain apa adanya, bukan karena faktor sumpah. Hendaknya jangan terbiasa sumpah qasam. Supaya apa? Supaya orang menerima kamu apa adanya, bukan menerimamu karena sumpah. Tapi kalau ada urusan-urusan yang itu sumpah qasam, beliau tidak. Wa muqallibal qulub, beliau membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Qala musntikan sapa Allah taala hakiyan halih cerita an Ibrahim khalilihi saking Nabi Ibrahim rupane khalilihi kekasih Allah. Qala musntikan sapa Allah taala Gusti Allah hakiyan halih cerita an Ibrahim saking Nabi Ibrahim
rupane khalilihi kekasih Nabi Ibrahim alaihissalam. Wala tukhzuni yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wala tukhzuni wala tukhzulan aja nuntut sapa sirani ing ingsun yauma yub'atsuna ing dina yub'atsuna dibangkitkan sapa mereka. La tukhzuni yauma yub'atsun, jangan engkau menuntut aku pada hari di mana manusia dibangkitkan. Berarti hari apa? Hah? Hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat apa hari mahsyar? Yaumul kiamah apa yaumul mahsyar? Yaumul mahsyar. Kalau kiamat itu belum dibangkitkan, kiamat itu sudah dari duel. Tapi ketika sudah yaumul mahsyar semuanya pasti dibangkitkan. Nah, kita kalau punya hutang sesama muslim, aku punya hutang sama kamu, kamu punya hutang sama aku. Ini urusannya nanti ketika pada padang mahsyar, urusannya di situ. Kita nanti akan dituntutnya itu di situ. Termasuk diantaranya kalau sumpah palsu. Gimana? Siap gak? Siap. Tenang, tenang. Janji, janji. Wah, bahasan waya dinane luput. Ya apa jarine kan wis janji? Ya apa meneh? Ya apa wis janji? Ya sepurane. Begitu enteng ya, mudah. Makanya saya kenapa kok masih wis kau wesel, masih wis legrek, dedel duel meh potong sikil. Tapi karena sudah terlanjur janji seminggu budal meneh, seminggu budal meneh. Ya karena krono wedi janji kok. Krono wedi nulayani janji. Nah, mereka-mereka yang pernah berjanji tapi tidak ditepati, atau pernah berjanji tapi apa jenenge? Bukan nggak ditepati tapi kelewatan harinya. Apa jenenge? Kalau janji nggak ditepati itu nggak ditepati, selama-lamanya nggak ditepati. Tapi kalau janji tapi kelewatan janji itu apa? Ya pokoknya begitulah ya, paham ya? Sampean janji? Paham? Janji? Padahal sampean luput oleh 5 dino lali, ya berarti kejadian janji paham. Apal? Nggih. Setor? Nggih. Ojo sampai lali? Nggih. Nang omah ojo keluyuran? Nggih. Nang omah ojo habe-habe tok? Nggih. Mari ngono oleh sedina bengerilah. Kita yang sudah terlanjur janji seperti itu nanti pada saat padang mahsyar itu dituntut loh, termasuk sing bojo ya janji kemudian ingkar janji itu ya bojo, termasuk diantaranya yang menyakiti sesama dengan ucapannya, sampai menyakiti ini menyakiti ini menyakiti ini, sama-sama saling menyakiti dengan ucapannya. Maka itu nanti orang yang tersakiti itu akan diberikan kesempatan untuk menuntut. Kamu mau nuntut enggak? Mau nuntut enggak? Ya. Makanya orang kalau mau mati, siapa sih ngerti nih? Orang kalau sudah meninggal itu keluarganya ngasih kesempatan kepada para pentakziah, muazzin. Apa? Bagi yang merasa memiliki piutang atau menghutangi kepada almarhum, atau almarhum punya hutang, tolong menghubungi keluarga. Kan begitu biasanya. Saking wedine nek ditun. Makanya hakullah harus lebih didahulukan. Hakullah harus lebih didahulukan daripada hakul adami jika itu urusannya waris. Misal Farah mati, ya meninggalkan warisan 1.000, dia utang 50.000, utangnya kudu dibayar per dhisik.
Gak oleh kok 1.000 kok dibagi waris dengan anak-anaknya. Nek 1.000 dibagi waris dadi piro? Anak lanangi 12, anak wedoke ya 12. Terus kalau anak rodo itu dapat waris apa enggak? Anak rodo enggak, anak susuan itu enggak. Parah kalau orang bayi disusoni tang mulu gitu. Itu nerima warisan apa enggak? Enggak. 1.000 nerima warisan piye? Arah 100 rupiah. Maka sampean tidak bisa dibagikan warisannya kecuali hutangnya dilunasi dulu. Hak Allah lebih didahulukan daripada hakul adam. Maksudnya warisan kamu untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu itu tidak boleh diberikan dulu sebelum urusan hutang kepada manusia yang itu juga urusan sama Allah itu harus dilunasi dulu. Ya nomor wasiat. Wasiat pun sama. Wasiat pun keluarkan dulu. Misal, Umi wafat, meninggalkan wasiat. Tolong, misalnya apa wasiatnya yang terkait ini? Oh, tolong ibu kelompok-kelompok ojo didol sembarang misalnya. Kalau ada yang lihat orang-orang tiba-tiba naik kelapa di belakang, jangan boleh ya, marahi ya, nggak boleh. Serius wasiatnya Umi gitu. Kelompok-kelompokan ojo sembarangan. Nah, artinya apa? Nggak boleh dijual sembarangan. Tiba-tiba ada orang datang ngaku, iki Umi gadah hutang kepada kamu. Gue wis entek, kita uangnya habis. Gimana ini uangnya sudah nggak ada, habis. Kelapa itu tinggalannya Umi, tirkahnya Umi, hartanya Umi. Jual itu. Bahkan seandainya ada tanah warisan sebelum dibagikan atau sebelum dihibahkan, jual, bayar hutang, baru dibagi warisan. Ngono. Karena ini alhamdulillah relatif aman. Kenapa? Karena semuanya pakai fakih. Warisan kalau pakai fakih aman. Tapi kalau sudah pakai hukum apa namanya biasanya itu di kampungan kan. Oh ya kudu adil, anak lanang anak wedok bagiannya kudu podo. Ya ndak podo, Bu. Ono sing nuntut ngono. Saya ngaji rutinan di satu tempat. Kalau bisa itu warisannya dibagi adil, anak lakinya 2, anak perempuannya 2 ya dibagi adil, dibagi 4. Lu ndak iso. Lu kok mboten saged ya napa ya? Lu oleh arek wedok iku nek rabi melok sing lanang, ana sing bandani. Lek sing lanang melok sing wedok terus njaluk dibandani sing wedok. Nyimut. Ya sing lanang dimeloki wong wedok ya kudu bandani, makanya jauh lebih banyak laki-laki. Bukan ini masalah bukan adil tidak adil, justru adil itu tidak harus sah. Yang penting letakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya aku kayak sangu 5.000-an, aku ini 5.000, akhirnya 5.000, gak adil loh. Adil itu nggak sama, tapi sesuai dengan tempatnya. Oh tak kira innalillahi. Kemudian ya itu apa yang Nabi Ibrahim aja takut, malah tuhsuni yauma yub'atsun. Menuntut macam-macam, ojo aku dituntut urusan duit, urusan harta benda, urusan anak, jangan, katanya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena yauma la yanfa'u, yauma ing dina la yanfa'u ora manfaat apa malun bondo walalan ora banuna
anak. Yaumala ing dina la yanfa'u ora manfaat apa malun harta wala lan ora manfaat apa banuna. Wala lan ora manfaat apa banuna anak keturunan. Illa kejaba wong ata kang nekani sapa man Allah ing Allah biqalbin kelawan ati salimin kang selamat. Kalau kita masih ya wis akeh duwike tapi ae dhewe gak duwe ati sing selamat, tetep susah. Harus moko becik semangat sapa sira, usaha keras sapa sira, kullal harsi kelawan saben-saben semangat, kelawan saben-saben usaha keras, berusahalah sekuat tenaga. Rahimah mugi rahmati ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Rahimah mugi rahmati ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Ala antaktia, ala ing atase antaktia yen to nekani sapa sira robaka ing pangeran sira. Ala ing atase antaktia yen to nekani sapa sira robaka ing pangeran sira. Bil qalbi kelawan ati as-salimi kang selamat minasyirki. Selamat iku gambarane apa? Minasyirki bayane saking syirik, wa nifaqi lan munafik, bid'ati lan dosa gawe-gawe, wa munkaratil akhlaqi lan pira-pira orone akhlak. Wa munkaratil akhlaqi lan pira-pira mungkare akhlak, eleke akhlak. Contone kaya apa elek akhlak iku contone kaya apa? Mislil kibri utawa mislal kibri ing sepadane sombong, wariyai lan riya. Apa riya? Wariya ilan riya, wal hasadilan hasud, wal ghasyilan ghash. Apa ghash? Tukang gawe-gawe berita-berita hoax, wash lil muslimina maring biro-biro kaum muslim. Asbahi dzalika lan wa asbahada wa asbahi dzalika lan ing sepadane werna-wernane mengkono-mengkono. Asbahi dzalika lan ing sepadane werna-wernane mengkono. Jadi kalau kita masuk ke, kalau kita meninggal, naudzubillah dan aidwi mati dalam keadaan naudzubillah syirik, naudzubillah munafik, naudzubillah bid'ah, naudzubillah munkaratil akhlak. Munkaratil akhlak contohnya kayak apa? Contohnya kayak takabur, kayak riya. Riya ini pun apa? Riya itu apa artinya riya? Apa? Melakukan atau meninggalkan sesuatu karena manusia, ya pamer lah. Riya itu pamer ya, pamer. Riya itu pamer. Kalau ujub, ujub bangga terhadap diri sendiri. Kalau sum'ah, jadi kalau riya itu pamer dengan perbuatannya, kalau ujub itu ya bangga dengan dirinya sendiri. Aku karena durung weruh, aku sapa durung, yo engko dibayar anemia. Apa?
insomnia, apa? Oh amnesia. Yes, pokoknya ngono-ngono itu. Atau misalnya sum'ah itu memperdengarkan kebaikan-kebaikan. Kono aku piye? Lek ana wong njaluk sumbang, aku nyumbang iku piye? Biyen perkara sing wis 300 tahun yang lalu. Kaya bangun apa? Bangun kerajaan Mataram. Sampai memperdengarkan cerita baik yang sudah pernah terjadi. Amal kita itu sudah dicatat sama malaikat. Enggak perlu kamu pamer sama orang lain atau menceritakan ke orang lain. Kenapa? Itu berarti kamu sudah mengambil tugas malaikat. Amal yang sudah dicatat malaikat, dia akan masuk jatah surga, dia akan masuk jatah akhirat. Tapi ketika kamu pamer ke orang lain, cerita ke orang lain, memperdengarkan ke orang lain, maka ini tidak lagi jadi akhirat, sudah jadi dunia. Kenapa? Karena sudah dibicarakan di dunia. Tapi kalau kita cerita untuk memberikan motivasi, lain lagi. Tipis bedanya, itu bedanya tipis banget. Ada di mana bedanya? Di sini. Bedanya di sini. Kalau kamu cerita itu di hati ada unsur ini nangis. Contoh misalnya ngaji ukutul licin. Mau nggak mau kan pasti ada yang namanya cerita hubungan rumah tangga, cerita keluarga, cerita suami istri, pasti ada lah. Nefet itu pasti ada. Kalau itu ceritanya kita niatkan untuk hal-hal yang resem, porno, maka itu akan menjadi sesuatu yang jelek. Tapi kalau kita menceritakan itu dalam rangka supaya ngati-ngati, ya sampai ini terjadi seperti ini, kamu suami, maka itu jadi ilmu. Nah itu tergantung pada niatnya. Sama halnya kayak sampean pamer. Ayo semuanya nyumbang. Enggak mbak, saya enggak mau nyumbang. Sampean tahu deh, sampean lihat saya bisa seperti ini dulu karena saya senang nyumbang. Saya dulu kalau ada orang minta sumbangan pasti saya kasih meskipun sedikit. Nah itu cerita masa lalu, tapi itu tidak menjadi dosa, tidak menjadi perkara dunia. Kenapa? Karena ngasih motivasi ke orang. Balik mana begini? Terus begini ono mobil, aku kok lah itu wis hilang wis ganjarannya. Ya, ganjarannya hilang. Allahu Akbar.